Moshi Moshi, selamat datang di YouTube channel Misana Sora. Channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabar? Semoga pastinya baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif ya. Hari ini kita akan mau lagi pembacaannya, namun untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu temanya adalah pesan dari seseorang yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Pesan dari seseorang yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Sora akan selalu mengingatkan dan menekankan bahwa pembacaan di channel ini sifatnya umum, bukan pribadi atau personal. Jadi kalau nggak cocok, santai-santai aja, ambil pembelajarannya, buang yang negatifnya. Dan silakan pembacaan pribadi berbayar @sora_tarot di Instagram untuk energi yang terfokuskan hanya untuk kamu. Oke, kita lihat pesan dari seseorang ya. Pesan dari seseorang yang paling kamu pikirkan pada saat ini. Ada energi seperti apa? Put yourself first. Sepertinya orang ini merasa kamu itu harusnya mengutamakan diri kamu dulu nomor satu pada saat ini ya. Jadi mungkin sekali orang ini menyadari gitu ya, kalau dia mungkin belum ya bisa menjadi seseorang yang memberikan yang terbaik untuk kamu ya. Ini kalau yang aku nangkep gitu ya. Orang ini tuh kayak nomor satu yang sangat ingin dia sampaikan adalah sebenarnya kamu mengutamakan diri kamu dulu ya. Karena mungkin sekali dia merasa dia belum cukup maksimal, belum cukup mampu memberikan kamu apa yang kamu mau, apa yang kamu ekspektasikan, apa yang kamu harapkan gitu loh ya, dari dia gitu loh ya. Karena mungkin situasi, keadaan dan sebagainya dia belum ya, belum bisa atau bahkan mungkin tidak bisa memberikan itu sama kamu ya. Atau mungkin juga dia belum bisa mengutamakan kamu ya, karena banyak faktor ya. Aku belum tahu, kan belum kebuka kartu-kartu berikutnya. Tapi intinya dia belum bisa mengutamakan kamu ya, belum bisa merajakan atau meratukan kamu yang nomor satu. Karena keadaan, situasi kita nggak tahu ya. Tapi itu yang kayaknya aku rasain, dia tuh pingin sampein itu sama kamu. Kamu tuh saatnya deh mengutamakan diri kamu dulu, karena aku belum bisa mengutamakan kamu. Atau banyak dari kalian yang mungkin mengutamakan orang ini gitu ya, selalu berkorban. Jadi kamu menaruh diri kamu di nomor 2, bahkan diri kamu sendiri nomor 2, dia di nomor 1 gitu ya. Orang ini sadar dia belum mampu, belum bisa gitu ya, belum layak jadi orang yang diutamain sama kamu. Kamu harus utamain diri kamu sendiri ya. Overthinking. Dan dia cuma berharap kamu untuk tidak energi overthinkingnya berlebihan. Karena selama ini mungkin sekali dia ngerasa kamu tuh gampang stres, overthinking, mikirnya ke ABCDFG, mikirnya kejauhan gitu loh ya. Yang mana itu mungkin adalah sesuatu yang bukan sebenarnya, belum tentu sebenarnya gitu ya. Dan dia merasa bahwa itu mungkin bisa jadi energi yang semakin membebani kamu kalau kamu overthinking. Dan ada energi free yourself. Dia pingin kamu itu lebih membebaskan diri kamu. Jangan ada energi stres, jangan ada energi batasan, jangan ada energi yang menghambati gitu ya. Tapi sekarang kita coba lihat, sebelum kita lebih jauh untuk mau menyampaikan apa ya yang mau disampaikan sama orang itu, kita coba lihat dulu ciri-ciri si orang itu. Ciri-cirinya seperti apa? Oke. Yang pertama, house. Rumah adalah yang terutama. Orang anak rumahan, mungkin dia senangnya di rumah aja. Mungkin juga dia kerja sama bidang-bidang yang berhubungan dengan rumah atau properti, teman-teman. Ada fish. Sepertinya banyak ya, banyak keuangan atau banyak finansial yang mungkin diutamakan untuk keluarganya dia. Jadi kamu mungkin sekali berdealing dengan seorang tulang punggung keluarga ya. Dia juga sangat dekat dengan sosok ibunya ya. Sosok siapapun yang jadi ibunya ya, neneknya yang jadi ibunya, bibinya yang jadi ibunya dan sebagainya ya. Dan sangat mungkin sosok ini juga yang mungkin banyak mengatur keuangan dia ya. Itu sangat mungkin. Ada yang sudah punya usaha sendiri ya. Ada yang juga walaupun kerja sama orang mungkin punya suatu jabatan ya. Ada energi divine masculine atau man ya. Jadi energinya divine masculine. Mungkin sekali ini adalah orang yang bertubuh agak besar, itu sangat mungkin agak posesif. Rider. Orang ini adalah orang yang datang, yang bermula awalnya datang ke kamu, awalnya dia yang mungkin deketin kamu duluan ya. Itu sangat mungkin sekali.
Dan sangat mungkin orang ini situasinya itu seperti mungkin keluar masuk atau jauh deket sama kamu, teman-teman. Tapi kita coba lihat ya, ada situasi seperti apa antara kamu sama orang ini. Children, sepertinya satu ya, sangat mungkin sekali ada dua skenario di sini. Yang pertama, sangat mungkin banget ada situasi anak di sini. Jadi mungkin anak bagi dia atau mungkin bagi kamu adalah sesuatu yang diutamakan. Ya, kamu bisa saja berdiri dengan seseorang yang third party situation. Jadi dia mengutamakan anaknya, ataupun kalau enggak dia itu single parent mungkin ya. Atau di sini juga bisa saja ada situasi kekanak-kanakan di antara kamu sama dia. Dari awal tuh sudah ada sikap kekanak-kanakan, kurang bertanggung jawab, egois, cuek, nggak peduli, kayak gitu-gitu kan. Lalu ya. Namun di sini dari awal juga terasa sekali koneksi yang kuat ya, karena mungkin di sini ada koneksi dari spiritual dan sebagainya, ya. Dan ini adalah ngomongin sesuatu coffin ya. Jadi bisa saja dari awal ini seperti sesuatu hubungan yang mungkin banyak sekali hal-hal yang ditutup-tutupi dalam hubungan ini, ya. Mungkin sekali kamu ngerasa insecure, kayaknya orang ini nggak cukup terbuka ya. Nggak cukup ngomongin banyak hal terbuka, atau ini adalah suatu hubungan yang memang mungkin harus ditutupi. Nah, itu bisa jadi sesuatu kendala ya, teman-teman. Lalu ada situasi book ya. Nah, ini adalah situasi dari awal banyak sekali hal-hal yang tidak terbuka. Mungkin ada rencana-rencana yang juga belum jalan gitu ya. Ada yang walaupun nggak terpati ya, ini hubungan backstreet. Mungkin orang tua nggak setuju, jadi banyak yang ditutupin. Ini juga banyak sekali situasi pesimis ya dalam hubungan ini, kayak berulang kali mungkin kayak ya udahlah, udahan aja gitu. Jadi mungkin banget ya, ini sign on off, ada juga yang putus nyambung, teman-teman. Itu sangat mungkin. Ya, dan ngomongin keterbukaan dan perencanaan sesuatu yang jadi masalah. Ya, berulang kali masalahnya itu. Tapi ini juga ngomongin soal perdebatan yang cenderung memanas dan itu lagi ya. Bagaimana perasaannya saat ini ke kamu? Twin flame, dia ngerasain energi twin flame sama kamu, teman-teman, sebenarnya ya. Ada energi kecocokan, ada jiwa yang saling memantulkan. Jadi kalian mungkin sama-sama punya trust issue, sama-sama punya banyak ketakutan, sama-sama merasa energinya saling sama satu dengan yang lain. Ya. Dia juga berharap kamu, yang dia rasakan adalah dia itu baru terbukakan mungkin ya kenyataan atau fakta kamu tuh sebenarnya artinya seperti apa buat dia. Jadi ini mungkin saja orang yang baru menyadari hubungan twin flame di antara kalian. Sebelumnya dia tidak menyadari mungkin ya. Dan dia mulai menyadari bahwa dia itu mulai khawatir antara dua ya, bisa juga keduanya. Satu, kamu sangat tergantung sama dia, kamu sangat ketergantungan sama dia, codependency, atau dia yang sangat ketergantungan sama kamu, ya, atau kalian saling bergantung. Bisa dua skenario tadi, tiga ya berarti ya. Karena mungkin saja, yang kayak tadi Saudara udah bilang, kalau orang ini dengan situasi yang dia sudah ada keluarganya gitu ya, third party situation, sudah ada anak, itu seperti nggak mungkin, hampir nggak mungkin dia tuh akan mengakhiri gitu loh hubungan dengan si orang ini gitu loh, dengan kamu gitu loh. Orang ini dengan kamu kan hampir nggak mungkin gitu loh ya. Sedangkan kamu sudah mulai tidak bisa lepas dari dia. Ini yang mungkin jadi satu concernnya dia gitu loh. Makanya ya, ini nyambung dengan energi, dia tidak bisa mengutamakan kamu gitu loh. Sedangkan kamu mungkin ya, namanya pasangan kan pengen dong merasakan di nomor satu kan, nggak jadi orang nomor dua terus gitu ya. Apalagi yang mau dia sampaikan sama kamu? Unrequited feeling, sepertinya walaupun dia merasakan energi twin flame sama kamu, mungkin sekali ada emosi-emosi kalian yang sudah berubah. Mungkin kamu juga sudah pesimis, kamu juga nggak yakin, dia pun dengan energi kebingungan. Jadi kayak perasaan kalian tuh sekarang mungkin berubah. Kamu kepikiran dia, masih ada perasaan cinta, perasaan sayang, dia juga mungkin sama. Tapi seperti mulai mungkin ada energi keraguan, tidak yakin bahwa hubungan ini tuh bisa akan terus seperti apa yang diharapkan, diimpikan. Dia cuma berharap
kamu masih punya energi positif. Take a leap of faith. Kamu masih punya energi positif, kamu masih mungkin memanifestasikan apapun impian kamu, gitu loh ya. Mungkin kamu harus mengejar mimpi kamu, tapi mungkin dia tidak terlibat di sana karena di sini ada energi letting go. Jadi mungkin banget yang ingin dia sampaikan sama kamu, lepaskan dia atau letting go dia. Ya, kenapa? Karena sangat mungkin di sini dia menyadari kalau semakin dia menahan kamu, kamu semakin keterikatan sama dia, dia semakin keterikatan sama kamu. Sedangkan kamu sudah punya energi keyakinan, harapan, manifestasi soal hubungan ini, tapi nggak sama begitu loh manifestasi kalian. Ya, jadi dia mungkin berharap kamu bisa ya melepaskan dia, juga mungkin dia belajar untuk melepaskan kamu. Aku tolong jangan diserang ya, aku hanya baca energi apa adanya. Apapun ya situasi cintanya, cinta segitiga, segi 4, segi 8, segi 12, aku cuma pembaca kartunya. Sifatku hanya membacakan. Oke? Netral. Di sini juga dia sebenarnya merasakan energi true love. Nah, tapi justru karena dia merasakan kalian adalah cinta sejati, justru di situ juga dia merasa mungkin aku harus melepaskan kalau aku sayang kamu, kalau aku cinta kamu. Ya. Karena dia tidak bisa mengekspresikan cinta dia, sayang dia sebaik atau sebagus apa yang kamu harapkan, yang tadi kita udah bahas dari awal. Tapi dia mungkin saja tidak memungkiri ini sebenarnya cinta sejati. Tapi dia menyadari cinta sejati harus diwujudkan, harus diekspresikan, yang mungkin dia belum bisa untuk melakukan itu. Dia cuma berharap kamu juga masih bisa optimis ke depannya, gitu ya, untuk ketemu mungkin seseorang yang bisa lebih menunjukkan cinta sama kamu, yang gak on off, yang lebih stabil ya. Be optimistic dan stay optimistic. Dia berharap kamu tuh tetap punya pikiran yang positif, kamu bisa kasih energi yang positif gitu ya, terlepas dari keadaan apapun. Dan dia cuma bisa ngomong bahwa mungkin saatnya kamu harus membuka kesempatan untuk orang lain. Keep the door open. Kamu harus membuka diri. Walaupun ini memang energi dia bukan gak sayang kamu ya. Karena dia ngerasa bahwa cinta yang seutuhnya tidak bisa dia berikan untuk kamu dengan situasi dan keadaan dia. Ya, dia nggak stabil. Dia juga mungkin sekali ada perasaan-perasaan yang nggak siap gitu ya. Unbreakable love. Sebenarnya dia merasakan cinta sama kamu itu tidak bisa dipatahkan. Ya, nah karena tidak bisa dipatahkan, justru dia lebih memilih, kalau Sora lihat ya, membentuk cinta ini seperti jadi sesuatu yang mendukung kamu. Apakah dia sayang sama kamu? Kan pasti selalu nanya gitu ya. Dia ngerasa kamu tuh tempat dia beristirahat, kamu tempat dia merasakan charging energi, kamu kasih dia banyak pencerahan, kehangatan. Dan sebenarnya dia selalu kepikiran kapan dia bisa ketemu sama kamu lagi. Sebenarnya ya, dia selalu menikmati pertemuan dengan kamu. Tapi dia merasa hubungan dengan dia itu seperti berada di balik tirai gitu ya, yang masih penuh dengan misteri, dengan ketidakjelasan. Itu kenapa dia mau mendukung kamu untuk lebih baik dapetin seseorang yang lain gitu loh. Ada energi sacred spaces, karena mungkin sekali dia terikat dengan keagamaan atau kebudayaannya, culture gitu-gitu ya. Untuk dia tidak mungkin melepaskan keluarga dia. Ini khususnya untuk yang third party situation ya. Sangat mungkin dia tidak bisa meninggalkan pasangan sahnya. Ya, apapun itu ya, mau dia udah punya suami kayak, mau dia udah punya istri kayak, mau dia baru punya pacar kayak gitu ya. Pokoknya intinya ada sesuatu yang tidak bisa dia lepaskan. Atau kalau belum dapat restu dari keluarga, dia sangat mungkin nggak bisa jadi sosok yang udah dia, aku lawan keluarga aku buat kamu ya. Karena sepertinya di anak yang sangat-sangat mengutamakan budaya, keagamaan gitu ya. Dan dia tahu semakin kesini dia tidak bisa mengontrol perasaan dia, mengontrol feeling dia ke kamu sebenarnya. Dan intuisi dia tuh tahu bahwa harus ada hal yang dirubah. Hubungan kalian nggak bisa begitu-begitu aja gitu loh. Walaupun di satu sisi dia merasakan hubungan ini karmic relationship ya, destiny, ada jalan takdir antara kamu sama dia sebenarnya. Makanya ada pertemuan. Dan energi koneksi itu sangat-sangat kuat ya, strength, energinya sangat kuat sekali.
Ya, kalian tuh seperti punya takdir cinta, ada sesuatu ya, membawa pembelajaran. Karena relationship itu biasanya bawa pembelajaran. Oke. Namun dia juga sadar hubungan ini kalau dilanjutkan akan terus penuh dengan resiko. Terlalu beresiko. Gak aman buat kamu dan buat dia. Makanya dia mau kamu letting go. Sebenarnya, ya, dia berharap sekali kamu ketemu energi the one, seseorang yang hanya untuk kamu. Cinta tanpa apa namanya, syarat, ya. Nah, dia mungkin selama ini ngerasa gitu loh ya, kamu tuh the one dia, tapi masalahnya kan situasinya nggak mendukung, sehingga dia berharap kamu bisa ya mencapai atau menggapai tujuan kamu. Dan selama ini kalau kamu ngerasa aku salah apa ya, apa aku ada yang kurang, apakah aku kurang ngerti, kurang ini, kurang itu, enggak sih. Kalau yang sholat di sini dia ngerasa kamu tuh lebih daripada cukup. Hanya dia sadar gitu ya, bahwa mungkin dia belum bisa jadi seseorang untuk kamu. Kalian tuh jalannya beda, different paths gitu loh. Jadi mungkin sekali orang ini menghindar, menjauhi kamu, ya karena mulai menyadari bahwa energi jalan kalian tuh berbeda. Kamu harus buka diri kamu untuk orang lain, open yourself to others. Walaupun memang ini koneksi yang kuat ya, karena kalian tuh punya koneksi past life ya, antara kamu sama dia gitu ya, koneksinya sangat kuat. Tapi di sini juga dia menyadari apa yang mungkin sudah berlalu harus berlalu. Dia berharap kamu dapetin seseorang yang baru, new love. Ya. Dan dia yakin kamu bisa dapat seseorang yang lebih baik dari dia. Sebenarnya kalau aku lihat ini ya, yang pembacaan hari ini tuh energinya sangat smooth, energi yang sadar bahwa dia belum bisa kasih kamu yang terbaik gitu loh. Dia belum bisa. Masukan buat kamu. Teman-teman, kamu harus humor, kamu harus bahagia. Nah, apakah kamu dengan situasi ketidakjelasan ini akan bahagia? Coba tanya diri kamu sendiri. Ya. Karena kamu akan harus mengejar kesuksesan kamu, keberhasilan kamu sendiri. Ya, apa yang menjadi kategori berhasil kamu, itulah yang kamu kejar gitu loh. Ya. Dan pentingkan juga kesehatan kamu, baik secara fisik ataupun secara mental. Dan sangat mungkin orang ini pun melakukan hal ini, mengatakan hal ini ke kamu, karena dia tahu mungkin itu yang terbaik, tersehat untuk mental kamu, jiwa kamu, pikiran kamu. Dan yang pasti untuk membawa ketenangan dan kedamaian kamu. Kalau situasinya nggak dapat restu, terus habis itu situasinya dia nggak bisa mengutamakan kamu terus, kamu harus jadi nomor sekian, karena pagi kau walaupun nggak dapat restu keluarga, kan kamu jadi nomor 2 dibanding keluarganya. Dan ambillah keputusan, jangan ragu. Indecisions. Tapi kartu suara sangat positif kok. Kamu sangat mungkin ketemu sama seseorang yang lebih baik. Makanya saat ini orang ini memilih untuk mengambil jarak dari kamu, distance ya. Memang kalian LDR atau memang dia sengaja menjaga jarak dari kamu, menjauhi kamu. Ya. Supaya kamu bisa fokus ke diri kamu sendiri. Dan kalau Sora lihat, orang ini tidak menyesali apa yang telah terjadi di antara kalian, karena dia merasa memang itu mungkin sudah harus jalan yang melewati ini. Banyak pembelajaran yang dia proses dari kamu. Ya. Dia cuma berharap kamu bahagia. Ya, jadi ini adalah energi yang ingin disampaikan sama dia, kamu bahagia. Dan mungkin salah satu caranya harus dengan menjauhi kamu, karena kalau nggak dijauhi ya mungkin nggak kelar-kelar, gitu ya. Yang aku bisa coba bacakan di sini. Boleh dijadikan pertimbangan. Untuk teman-teman yang ingin gelang kelembutan bulan, silahkan dibeli. Harganya 250.000 di Instagram Sora @sora_tarot. Menambah intuisi, memperkuat firasat batin, menambah energi ketenangan, kayak gitu ya. Dan juga ini bukanlah gelang pelet ataupun susuk, ini gelang energi teman-teman. Nggak bakal bisa buat melet orang. Karena kalau bisa melet orang saya pakai duluan ya. Ya, jadi jangan kebanyakan kemana-mana lah. Dia tuh energinya membantu, memproses. Ya, pelet yang benar itu nggak mungkin harganya 250.000. Aku punya teman dukun. Aku tahu. Ya, jadi jangan kemana-mana pikirannya gitu loh. Aku ada kenalan, ada temen yang aku tahu dia ngerjain kayak gitu-gituan. Tapi aku juga enggak gitu, karena aku nggak tertarik ya. Kristal itu dasarnya sudah ada fungsi di Moonstone. Kamu boleh Google ya. 270.000 di Tokopedia. Infinity, lambang cinta tanpa batas, dengan simbolisme berharap ketemu cinta tanpa batas buat kamu. Dan bintang, harapan positif. Dia berharap dapat harapan positif, hal-hal baik ya, melepaskan stres dan dapat energi divine maskulin ya.
Ya, buat cowok-cowok, kalau kamu tuh suka emosional, boleh banget ya, dikantongin aja kalau nggak mau dipakai. Karena kalau kamu energinya nggak lembut, cewek-ceweknya juga takut, oke? Buat teman-teman yang mau dipakai, boleh dicopot pada saat tidur atau kegiatan yang berat ya. Oke, kita coba lihat astrologi yang terungkap. Aries, Leo, Taurus, Capricorn, Leo, Aquarius, Pisces, dan Scorpio. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita sekarang coba lihat alfabet yang terbuka. Ini bisa jadi alfabet kamu, bisa jadi alfabet dia, bisa jadi plat nomor kendaraan ya. Dan teman-teman yang kepingin untuk dibacakan tarot, ketemu sama seorang langsung yang berada di Jakarta dan sekitarnya, atau teman-teman yang kepingin untuk dibacakan secara online juga boleh, apalagi yang kepingin untuk dibuatkan video seperti apa yang sedang kamu tonton pada saat ini, boleh banget teman-teman. Silahkan ya, boleh banget. Atau teman-teman pingin belajar karena ada panggilan juga boleh, atau baca bazi buat tahu jalan hidup sendiri ya. NBIE HGNK EMPO YBGI RP 1 2 3 pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Sampai kita ketemu di pembacaan yang berikutnya. Jangan lupa main ke channel pertama di Sora yang Tarot. Bye bye.